harus bawa ke rumah sakit. Yaudah. Angkat Ki, apa Ki? Ya udah, ayo. Bener banget. Apalagi sih botol kecap? Enggak, bau minyak anginnya itu bikin gue pusing. Pusing, bener-bener ya. Yaudah angkat berdua, cepetan ayo. Ya, Main ayo. mulu. Ngomel sih. Bau, bilang aja nggak kuat, alasan banget sih lo. Kuat gue, mau gendong lu sekeluarga, se-RT, selurah juga bisa gue. Ih, nyebelin, cepetan. Ah, tuh taksi. Taksi. Pak. Cepetan. Enak aja, lu di atas, gue yang di bawah. Kenapa? Gue ngejagain ini nenek dari pandangan buruk lo, tau nggak? Cepetan. Lu kira gue bakal ngeliat gitu? Iyalah. Gimana sih? Ini nenek kali. Oh, berarti kalau ini yang ketabrak orang muda, lu liatin gitu, ha? Oh, itu beda cerita. Udah, ayo. Emang ya sekali botol kecap, bener botol kecap lo. Cepetan. Iya. Gue gak kuat. Ya tahan nafas, kalau nggak kuat ya tahan nafas aja. Ribet. Tahan. Pak. Bantuin, Pak. Pak, bantuin dong, Ini Pak. korban kecelakaan, Pak. Iya mas. Biasa, Pak. Bukain Oh, ya dong. bentar dong. Belum juga digendong. Nyebelin banget sih lo. Iya, dah. Udah tau, cepetan. Dibuka dulu, baru digendong. Bisa nggak usah ribut nggak? Langsung. Maaf ya, Pak. Iya, Mbak. Satu, dua, tiga. Kepala dulu. Pelan-pelan. Pelan-pelan, botol kecap. Pelan-pelan. Aduh, nyangkut. Turun dikit Ya dong, bentar, ini botol nyangkut. kecap. Sakit. Oh, nyebelin banget nih. Ih, Lu nyusahin banget. Pelan-pelan ini. Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan, Pak. Yuk. Yaudah, kok kayak gitu Bapak ke depan aja ya, Pak. Biar saya ngurus. Siap. Kakinya hati-hati. Iya, botol kecap. Ih, kerupuk kulit. Gue kan cuma bilangin. Banget Tuh, tuh. hati-hati. Yaudah. Yaudah, lu sekarang minggir. Cepet. Iya, sebentar. Ya udah, cepet. Aduh, enggak. Udah tahu ke mobil pakai helm. Aneh banget. Iya kan, ini kan urgent. Lagi. Bukan dong. Iya. Sampai bantuin coba. Ini nih, bentar. Palanya jadi. Nanti gue susulin ya. Gue ikutin dari belakang. Pelan. Iya. Hati. Jalan, Pak. mau apa kamu datang ke rumah saya? Saya rasa bukan tindakan yang bijaksana kalau kita ikut campur urusan anak-anak. Bahkan sampai ikut menampar anak saya. Jadi kamu datang buat menegur saya. Kamu ingat, anak kamu sudah melakukan tindak premanisme kepada anak saya sampai anak saya harus masuk rumah sakit. Tapi Rifki sudah bertanggung jawab. Dan dia sudah menjalani hukumannya, Ruth. Dan bukan alasan yang benar. Kalau kamu membalas perbuatan anak saya dengan tindakan premanisme juga. Saya tidak membalasnya, Roy. Yang saya lakukan adalah mendidik anak kamu supaya dia berhenti melakukan tindak kekerasan. Bukan kapasitas kamu, Ruth, untuk mendidik anak saya. Saya tahu itu bukan kapasitas saya, Roy. Tapi saya terpaksa lakukan itu karena kamu sebagai bapaknya tidak mampu mendidik anak kamu sampai anak kamu bertindak seenaknya sama teman-temannya sendiri. Dan saya tahu dari mana sifat buruk Rifki itu berasal. Kamu masih ingat, Roy? 2 tahun yang lalu kamu berbuat salah sama saya. Sampai kamu harus datang kemari dengan mengemis-ngemis. Ingat kan? Saya mohon, tolong tarik kembali tuntutannya. Tolong Bapak percaya sama saya. Saya nggak pernah menggelapkan uang perusahaan, Pak. Saya hanya dijebak. Saya tidak akan cabut laporan saya. Semua bukti mengarah ke kamu. Kamu harus bertanggung jawab atas semua kerugian perusahaan saya. Saya mohon, Pak. Istri saya lagi sakit keras. Kalau sampai saya masuk penjara, siapa yang akan mendampingi istri saya? Saya mohon pengertian dan kebijaksanaan Bapak. Kalau perlu, saya akan berlutut di depan Bapak untuk memohon, Pak.
mohon Pak, cabut kembali laporannya Pak. Saya akan cabut laporan saya. Kalau kamu mengganti semua kerugian perusahaan yang sudah kamu ambil. Gak salah lagi. Sifat buruk Rifki itu berasal dari bapaknya yang pernah menggelapkan uang perusahaan saya 2 tahun yang lalu. Semua itu cuma fitnah. Tolong, jangan ungkit itu lagi. Roy. Kamu bisa saja merahasiakan dari Rifki perbuatan memalukan kamu. Tapi bukan depan saya, Roy. Sampai kapanpun, saya akan selalu ingat orang yang sudah mengkhianati perusahaan saya. Asal kamu tahu, saya dan keluarga saya tidak sepeser pun makan uang haram dari perusahaan kamu. Saya ingatkan sama kamu. Saya tidak akan segan-segan melaporkan pada polisi kalau kamu masih berani menyakiti anak saya. Permisi. Om Roy? Aldino, Om tahu Rifki selalu punya alasan kenapa dia bertindak kasar sama kamu. Om tegaskan sama kamu, kalau sampai kamu berani macam-macam sama Rifki dan kamu sama papa kamu berani menyakitin Rifki, Om tidak akan tinggal diam. Mas, pelan-pelan. Mas, Sus, tolong. Mas. Sus, bantu, Sus. Pelan-pelan. Ki geser, Ki. Iya. Ayo, udah. Mas, tolong ya, ini korban kecelakaan. Oh iya Pak. Mas Sus nitip ya. Iya. Yuk. Mohon maaf Pak. Mbak sama Masnya tunggu di ruang depan IGD ya. Hah? Iya. Gak bisa ikut ya? Pelan-pelan. Kok gak bisa ikut? Mbak, Mas, udah selesai kan Mbak? Oh iya. Gua pikir gua nggak ada. Pak, ini aja, Pak. Dah, kembaliannya ambil aja. Gua aja. Udah bayar. Kembaliannya ambil aja. Makasih ya, Mas. Ya betul saya. Pak, makasih, Pak. Pak makasih ya Pak. Mohon maaf Makasih ya. kecap nyebelin banget emang. Ya. Rifki, kita lagi di rumah sakit. Iya. Oh Masih iya. 1, 2, 3. Bener ya? Apa sih? Nggak boleh kayak gitu. Udah nih, pegang. Tenang aja, kan ada laki-laki di sini. Hei. Lu kenapa sih cemas banget? Panik banget? Lu kenal? Lah, enggak, cuma panik aja. Kasihan tahu. Iya sih. Kalau keluarga nggak ada yang datang gimana? Terus kita gimana nih? Ya udah tunggu aja paling sampai keluarga datang. Oke. Kalau nggak mau ya udah pulang sendiri aja. Nggak dengar gue bilang oke. Yang gue nggak tahu kayak yang mana. Banget sih. Dirasain dong makanya. Beliin foto kecap. Kamu jangan khawatir. Papanya Rifki itu nggak ada apa-apanya dibanding Papa. Lihat aja. Papa akan bikin perhitungan sama dia karena dia udah berani mengancam kita. Pak,
aku punya satu permintaan. Kamu mau apa? Sebentar lagi kan hari ulang tahun sekolah. Aku mau rebut kembali jabatan ketua OSIS yang dipegang sama Rifki. Aku merasa ini nggak adil, Pak. Rifki tuh nggak pantas menjabat sebagai ketua OSIS, Pak. Apalagi dia selalu dihukum di sekolah karena kelakuan dia yang buruk. Pak, Papa kan sebagai donatur terbesar di sekolah. Aku yakin Pak Basuki pasti setuju dengan semua permintaan Papa. Pokoknya, aku mau jabatan ketua OSIS dialihkan ke aku. Kalau begitu, Papa akan usahakan supaya jabatan ketua OSIS itu jatuh ke tangan kamu. Makasih ya, Pak. Kasian juga si kerupuk kulit, capean, ngegas sampai ketiduran. Pantesan gue berasa ada yang aneh, udah semenit nggak denger dia ngegas. Permisi, tadi Mbak sama Masnya yang bawa nenek korban kecelakaan tadi ya? Iya, benar. Sorry. Apa? Kalian berdua disuruh masuk karena nenek ingin berbicara dengan kalian. Keadaan nenek gimana ya, Sus? Masih dalam pengawasan dokter. Saya permisi dulu ya. Ya, makasih ya. Banget sih modus kan lo? Kok gue yang modus? Gue tuh baik hati sama lu tadi udah gini tuh nggak? Ya udah gue sendiri jadi bahu. Yang harus dibawa lu kan namanya tembok. Tapi lo harus akuin, kalau bahu gue tuh level kenyamanannya di atas kasur sama bantal. Jadi wajar aja sih cewek-cewek banyak yang ngantri untuk tidur di bahu gue. Iya, gue enggak. Tadi lo harusnya seneng lo dapet kesempatan. Rifki! Banget sih. Tolong masak. Halo Nek, ini gimana kabarnya? Masih lemes. Badan nenek sakit-sakit semua. Nggak apa-apa, intinya nenek udah sadar kan, udah better kali ya. Iya. Ada keluarga nenek yang bisa kita hubungin nggak? Sudah. Tadi nenek sudah minta tolong suster untuk menghubungi cucu nenek. Oh. Ya udah, semoga nggak ada yang mengkhawatirkan nenek. Semoga nenek juga cepat sembuh. Amin. Terima kasih ya. Kalian berdua sudah menolong nenek. Sama-sama, Nek. Ya udah kayak gitu kita permisi ya Nek. Iya, permisi Nek. Iya, terima kasih. Sama-sama Nek. Maaf ya Nek. Biasa nggak tawar Nek. Nek, maafin pacar saya emang suka begitu orangnya. Pacar? Gak ada Nek ya kali saya pacaran sama bentukan kayak botol kecap kayak gitu. Gak mungkin. Nenek doakan kalian berjodoh. Amin. Soalnya dia ngarep banget nih. Terus dia juga suka jaim gitu kalau di depan orang. Ya udah kayak gitu kita permisiannya, maaf ya ganggu Nek. Biasa botol kecap suka ngecap. Woi!
Mau kabur kemana lagi lo? Aduh, anak-anak IP ini ada kenapa lagi? Kita paling malas ladenin mereka ya. Cabut ah. Kejar! Ayo, cepet man! Kejar man! Kamu mau kemana? Mau ketemu sama Michelle lagi? Memangnya kenapa kalau Rifki ketemu sama Michelle? Oke, Papa merasa Michelle itu bawa pengaruh buruk sama kamu. Dan kamu bisa kebawa ikut-ikutan hal yang tidak baik. Dan jadi banyak masalah nanti sama kamu. Sejak kapan Papa peduli sama Rifki? Ki, dari dulu juga Papa peduli sama kamu. Karena kamu itu anak Papa. Oh, kalau dari dulu Papa udah peduli sama Rifki, kenapa Papa ngebiarin Rifki harus kehilangan Mama? Aku ingin sekali memperbaiki hubunganku sama Rifki supaya nggak sedingin ini. Aku butuh Mila, karena dia pasti tahu apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa dekat lagi sama Rifki. Kamu udah mau belajar kelompok lagi? Ibu nangis? Enggak. Enggak, Ibu nggak apa-apa kok. Bu, kalau ada masalah tuh cerita sama El. Jangan nyembunyiin kayak gini. Ini bukan pertama kali loh El lihat Ibu nangis. Enggak, Ibu nggak kenapa-napa kok, El. Cuma perasaan kamu aja kali. Beneran. Coba jujur sama El. Aku harus bisa menutupi kesedihan aku di depan El. Karena aku nggak pengen El kepikiran dan ikut sedih gara-gara lihat aku kayak gini. Bu, kok bengong? Enggak. Itu tadi ya gara-gara orang yang lagi utang ya? Bukan. Tadi Ibu habis teleponan sama temen Ibu. Dia cerita masalah tentang anaknya. Ibu tuh jadi kepikiran aja sama kamu. Udah, kamu tenang aja, Ibu nggak kenapa-napa kok. Beneran. El, Ibu tuh senang banget. Kamu tuh perhatian banget sama Ibu. Ya harus, kalau bukan El siapa lagi coba? Ya juga sih. Kok diangkat? Nomor nggak dikenal, paling juga yang telepon nawarin kartu kredit atau KTA. Jadi Ibu silent aja deh. Ibu benar kan nggak ada yang nyembunyiin sesuatu dari El? Berhenti lo! Nadif! Woi! Nadif! Kejar man! Woi, Nadif! Nadif! Woi, berhenti! Tinggal lo! Nadif! Jangan kabur lo! Mangkep man! Nadif, minggir! Woi, Nadif! Minggir, woi! Aduh, mamae! Beta harus ngebut arus ini demi stabilitas di Karibes.
mungkin nyembunyiin sesuatu dari kamu kan, El? Atau yang telepon itu dari lagi utang? Bukan. Oh, atau yang telepon itu Kok bengong? enggak, El cuman inget aja pas di kafe, pas El angkat telepon dari HP-nya ibu dari laki-laki. Atau gara-gara dia ibu sedih? Bukan, El. Dulu kan ibu pernah cerita sama kamu kalau dia itu cuman klien asuransinya ibu. El, udah deh, kamu tuh tenang aja. Ibu udah janjikan sama kamu kalau ibu nggak akan pernah berhubungan dekat sama laki-laki lain. Bu, ibu boleh aja kok ngelakuin itu. Boleh banget. Asalkan dia orangnya baik, bertanggung jawab, dan sayang sama ibu. Ibu kan berhak bahagia. Kamu nggak salah ngomong.